Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih membahas buku kalian, buku matematika kelas 9, bab pertama, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Nah, Kak Sari ini sudah sampai di halaman 55. Ini ya, latihan 1.5, notasi ilmiah atau bentuk baku. Di video yang sekarang, Kak Sari akan membahas di halaman 55 saja, jadi itu soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, soal nomor 6 dan seterusnya Kak Sari akan bahas di video yang lain. Oke, langsung kita lihat dulu soal pertama. Soal pertama udah langsung ketemu sama tantangan. Wow. Hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB dengan kapasitas yang dapat digunakan 95%. Pertanyaannya, berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan? Jadi begini, kita hitung dulu 95% dari 16 GB itu berapa? Kan gitu. Nanti kalau sudah ketemu, baru kita rubah satuannya dari gigabyte ke byte ya. Yuk, gini. Nomor 1 kita hitung kapasitas yang dapat digunakan ya. Kapasitas yang dapat digunakan gini sama dengan 95% kali 16 GB gini. Nah, menghitungnya gimana? Menghitungnya dijadikan pecahan. 95%-nya kita jadikan 95/100 gini dikali 16 GB. Sama dengan, boleh nih disederhanakan dulu ya, sama-sama dibagi 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, 95 dibagi 5 adalah 19 gitu. Lagi 16 sama 20 boleh disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 adalah 5, 16 dibagi 4 adalah 4. Nah, sekarang tinggal 19 dikali 4 terus dibagi 5. Hasilnya adalah 15,2 GB. Dari sini kita rubah ke byte, sama dengan 15,2 kali, nah 1 GB itu sama dengan 10 pangkat 9 byte gini ya. Kok tahu Kak Sari? Tahu, ada atau sudah pernah Kak Sari bahas di halaman sebelumnya ya. Kak Sari perlihatkan dulu ya. Nah, ini dia di halaman 37. Kak Sari sudah pernah bahas ini. Giga itu direpresentasikan dengan bilangan 1 diikuti 0-nya 9. Kalau di dalam bentuk pangkat menjadi 10 pangkat 9. Jadi kalau ada 1 GB berarti ya 10 pangkat 9 byte gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke soal kita. Nah, begini. Oke, ini kan, ini sebenarnya satuannya sudah sesuai dengan yang diminta soal, yaitu berapa byte, ya kan? Ini satuan kita juga sudah byte, tetapi penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku yang seperti ini kurang pas. Kenapa? Karena di sini angkanya adalah 15,2. Angkanya tidak boleh puluhan. Angkanya harus di antara 1 sampai 10, ya, di antara 1 sampai 10. Nah, ini kalau untuk menulis notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi, 15,2 ini harus kita rubah bentuk menjadi 1,52. Caranya gini. Nah, 1,52. Nah, dikali berapa supaya hasilnya 15,2? Dikali 10. Gini. Terus dikali 10 pangkat 9 memang yang aslinya. Coba Kak Sari terangkan sedikit ya. 1,52 kalau dikali 10 itu berapa? 15,2 gitu loh. Ini kan 1 dikali 10 kan 10. Karena ada lebihnya berarti ya sekitar 15 gitu ya, 15,2. Jadi gini, sehingga nanti pangkatnya bukan 10 pangkat 9 lagi, melainkan ini ada pangkat 9, di sini pangkat 1, menjadi pangkat 10. Tapi angkanya sudah benar, ini menjadi 1,52 kali 10 pangkat 10 byte. Nah, ini dia. Jadi kapasitas flash disk punyanya Hikmah yang dapat digunakan adalah 1,52 kali 10 pangkat 10 byte ya.
Oke, sip. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2, kita baca dulu ya. Tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku. Beri penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut. Oke, ada 5 soal ya, dari A sampai E. Kita kerjakan satu persatu. Intinya nanti harus jawaban akhirnya dalam bentuk baku. Oke, yang A. Kasar dicatat dulu. 10,5 kali 10 pangkat 3. 10,5 kali 10 pangkat 3. Apakah ini sudah bentuk baku? Belum. Kenapa? Karena di sini angkanya masih 10. Padahal tadi ingat ya, angkanya itu harus berada di antara 1 sampai 10. Ya, tidak boleh puluhan, hanya boleh satuan. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, gitu, 9, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh 10 lebih ya. 10 boleh nggak Kak Sari? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Angkanya paling besar 9,9 gitu. Kalau mau menulis bentuk baku. Terus gimana dong? Nah, ini kita jadikan 1,05. Angkanya selalu mengikuti. Nah, 1,05 dikali berapa sih biar jadi 10? Ini aja ngelihatnya. 1 dikali berapa biar jadi 10? Kan dikali 10 gitu. Terus tutup kurung dulu. Dikali lagi yang 10 pangkat 3, memang aslinya soalnya. Nah, baru ini kita tulis 1,05 kali 10 pangkat. Nah, sekarang bukan pangkat 3 saja, melainkan kan di sini ada pangkat 1. 1 ditambah 3. Pangkat 4. Ini dia jawabannya. Bentuk bakunya kayak gini ya. Oke, 1,05 kali 10 pangkat 4. Yang nomor 2A. Kak Sari pindahkan ya. Sebentar, ambil pensil dulu. Sambil Kak Sari ambil pensil, kalian yang belum subscribe boleh ya channelnya Kak Sari ini di subscribe biar Kak Sari tambah semangat bikin videonya. Hihi. Terima kasih. Nih 1,05 kali 10 pangkat 4. Oke. Sekarang yang B, 1,5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah 1, ya kan? Tidak puluhan, tidak ratusan, ini hanya satuan. Dan penulisan pangkatnya juga sudah betul, berarti ini sudah bentuk baku, ini nggak usah dirubah-rubah lagi. Oke, lanjut ke yang C, 7125 kali 10 pangkat negatif 16. Nah, ini harus kita rubah menjadi gini. Kita tulis ulang dulu, 7125 kali 10 pangkat negatif 16. Ya, sama dengan, yuk dalam kurung, ini 7 ribuan ya, supaya menjadi 7,125 itu harus dikali berapa sih? Artinya gini, 7 dikali berapa yang hasilnya 7.000? Ayo, biar enak kita aja, ya dikali 1000 ya kan. Nah, baru tutup kurung, dikali dengan aslinya 10 pangkat negatif 16. Gitu. Sekarang sama dengan ini 7,125 boleh dikali 1000-nya kita rubah jadi bentuk pangkat. 10 pangkat berapa? Lihat aja nolnya. Tuh 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. Tutup kurung. Langkah-langkahnya seperti ini. Terakhir, udah boleh dibuka kurungnya. Ini 7,125 kali 10 pangkat. Nah, di sini ada 3, ini ada negatif 16. Dijumlah aja. 3 ditambah negatif 16. Tinggal negatif berapa? Negatif 13. Gini. Ini jawaban akhirnya, ya. Kalau pangkat operasinya perkalian gini, pangkatnya langsung ditambah aja. Nah, bacanya boleh dibalik. Negatif 16 ditambah 3. Sama aja hasilnya. Negatif 13. Oke, kita pindahkan yang C. Sama dengan 7,125 kali 10 pangkat negatif 13. Ya, lanjut yang D. Kita lihat dulu. 0,455 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini juga nggak boleh 0, ingat tadi batasnya itu harus berapa? Mulai dari 1 sampai 10, nggak boleh 0 juga, berarti harus kita rubah juga ya. Kita catat dulu 0,455 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, gini, 6 kan betul, negatif 6.
dirubah menjadi gini, dirubah menjadi 4,55. Nah, 4,55 agar menjadi 0,455 itu harus dikali berapa? Atau dibagi berapa malahan? Dibagi ya, dibagi 10. Gini, nulis baginya gini deh. Nah, per 10 gitu. Kurungnya panjangin dikit. Gini, kita ulang. 4 kalau dibagi 10 itu kan 0,4. Berarti kalau 4,55 dibagi 10 ya 0,455 tuh, kembali lagi. Nah, dikali dengan aslinya 10 pangkat negatif 6. Lalu boleh kayak gini. Sekarang 4,55 dikali ini 10 pindah ke atas. Ini kan 10-nya pangkat 1 kalau nggak ada pangkat. Kalau pindah ke atas menjadi negatif, 10 pangkat negatif 1 gitu, dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, hasil akhirnya 4,55 kali 10 pangkat negatif berapa? Negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7. Gini. He, kita pindahkan 4,55 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, kalau ada pertanyaan ya, semisal atau yang mirip-mirip soal kayak gini, tapi sumbernya dari lain, bukan dari buku paket ini, boleh. Nanti kita bisa diskusi di grup ya, grupnya Kak Sari ya. Yang mau gabung boleh ya, masih bisa. Ketik aja ya, nama underscore 9, kirim ke nomor WA Kak Sari 081456109870. Nanti ini tanya jawabnya di grup WA ya. Nah, cara kerjanya gini, aturannya gini. Kalau kalian ingin punya hak bertanya setiap harinya adalah 1 soal, berarti dalam bulan itu kalian hanya perlu membayar 10.000. 10.000 ini 1 bulan loh ya. Nah, setiap harinya bisa tanya 1 soal. Khusus hari Minggu dan tanggal merah, grup libur. Nah, seandainya 1 bulan itu ada 25 hari kerja, berarti dengan 10.000 ini kalian bisa bertanya sebanyak berapa soal? 25 soal. Wow, banyak kan ya? Terus kalau misalnya Kak Sari aku mau agak banyakkan, misalnya setiap hari aku mau 2 soal, boleh. Berarti 1 bulan itu kalian hanya perlu membayar Rp20.000 saja. Wow, Rp20.000 itu sudah bisa untuk bertanya kurang lebihnya 50 soal dalam 1 bulan. Murah banget ya, murah banget lah. Ini bisa dari menyisihkan uang saku atau bisa minta tambahan dari orang tua juga bisa. Yang penting intinya belajar, terus PR beres kan gitu. Kalau PR beres dan dapat nilai 100, nanti kan otomatis pemahaman meningkat, terus nilai juga bakalan terangkat gitu ya. Tapi bukan berarti aku nanya langsung 50 soal ya Kak Sari. Oh, nggak bisa. Jadi setiap harinya ya, setiap hari boleh 2 soal, besok lagi 2 soal, besok lagi 2 soal, dan seterusnya. Nah, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Sari, boleh di nomor WA ini ya. Nanti keputusan gabung atau enggaknya kita obrolin di chat sama Kak Sari. Nah, gini. Tapi kalau sumber PR-nya ada di buku paket, tinggal WA juga ke Kak Sari, boleh minta linknya, itu gratis aja sih, cuman minta link. Kak Sari minta pembahasan yang halaman sekian gitu ya, nanti Kak Sari carikan linknya biar kalian nggak repot-repot cari gitu ya. Oke, yuk kita lanjut dulu ke soal yang E. 5 kali 10 pangkat 12. Ini sudah bentuk baku? Sudah. Nih, ini kan sudah berada di antara 1 sampai 10 dan penulisan pangkatnya juga udah betul. Ya udah, ini nggak usah diapa-apain lagi. Yes. Lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Nomor 3. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Nah, bentuk biasa itu bentuk yang tidak ada pangkat-pangkatnya gini. Ya, kita diminta untuk merubah ke bentuk biasa. Ada 5 soal juga, A sampai E. Kita lihat dulu yang A. 7 kali 10 pangkat 3. Bentuk biasanya gimana? Ya gini, 7 dikali 10 pangkat 3 itu artinya 1 diikuti 0-nya 3. Nah, berarti 7 dikali 1000 sama dengan berapa? Ya 7.000. Ini bentuk biasanya. Lagi, kita cari yang positif dulu ya. Yang pangkatnya negatif belakangan, nggak masalah. Yang C dulu.
Oke, 3,25 kali 10 pangkat 5. Ini berarti 3,25 dikali 10 atau 1 ya. 1 diikuti nolnya 5. Tuh, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bukan 10 diikuti 0,5 ya, tapi 1 diikuti nolnya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Sama dengan berapa? Sama dengan, karena ini ada koma ya, komanya kan 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Berarti ini menyerap 2 nol. Sehingga ini seperti 325 dikali tersisalah 1000. Nah, nolnya hanya sisa 3. Hasil akhirnya adalah sama dengan 325,000 gini. Ya, paham ya? Pelan-pelan. Lagi yang D dulu. Wow, pangkat 15 nggak masalah. Berarti ini gini, 9,95 kali 1 diikuti nolnya ada 15. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lagi sama dengan ini kan ada 2 desimal, ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita mau menulisnya langsung 995 ya, komanya kita hilangkan, berarti kita harus membuang 2 nol di sebelah sini. Tadinya kan nolnya ada 15, dibuang 2 tinggal berapa? 13 ya. Yuk, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kasih titik di setiap 3 angka. Ini, gini ya, gini, ini, di sini. Gitu. Oke. Yang E. E-nya sama dengannya di sini ya, Adik-adik ya. 3,1 kali 10 pangkat 3. Tulis dulu 3,1 kali 1 diikuti nolnya ada 3. 1, 2, 3 gitu. Sama dengan kalau kita mau menulisnya 31, komanya ini kita hilangkan. Nah, karena di sini ada 1 angka di belakang koma, berarti dia menyerap 1 nol gini. Tersisalah nolnya ada 2 gini. Menjadi berapa? Ya 3100. Gitu. Untuk yang B. Yang B Kak Sari di kertas tersendiri ya. 3B. Tulis dulu soalnya 2,7 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, kok pecahan? Apa namanya? Bentuk biasanya. Mohon maaf. Bentuk biasanya gimana? Kalau pangkatnya negatif, ini nanti berarti 0,0000 gitu loh, Dek. Banyak ini nanti, ya. Sebanyak apa, Kak Sari? Sebanyak pangkatnya. Karena dia 12, berarti nanti nolnya juga ada 12. Gini ngitungnya. 1. Nah, sudah dikasih koma gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus baru tulis angka 27. Nggak usah pakai koma lagi. Langsung gini. Nah, gitu. Kak Sari ulang ya. Kalau pangkatnya negatif, dia pasti bentuknya desimal, 0, sekian gitu ya. Terus menentukan banyak nolnya dilihat dari pangkatnya. Kalau pangkatnya 12, berarti ya nolnya ada 12, termasuk nol yang paling depan. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus langsung 27. Sudah tanpa koma. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, dilihat lagi videonya. Penjelasannya Kak Sari, didengarkan lagi. Rugi kuota dong Kak. Ya, itu seperti investasi deh ya. Sekarang sepertinya rugi karena kuotanya banyak habisnya. Tapi kalau kalian paham, nah berarti kan proses belajar kalian tuh benar. Nanti di SMA paham lagi, di bangku kuliah paham lagi, kan sering pahamnya. Nanti ketika di dunia kerja dapat tugas dari atasan paham.
sudah jadi supervisor, paham. Nah, banyak pahamnya gitu. Memang ini sebagai investasi, nggak apa-apa, nggak usah pelit sama diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja pelit, gimana sama orang lain, ya nggak? Kuota habis, beli lagi, nggak masalah. Enak Kak Sari dong, Kak Sari dapat banyak uang dari YouTube. Ya nggak apa-apa juga, ya kan? Itu namanya saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Tapi Kak Sari kasih bocoran ya, nggak sebanyak itu kok. Nggak seperti yang digembar-gemborkan di luaran sana. Mungkin karena mereka artis kali ya, jadi yang nonton banyak, subscribernya jutaan, jadi dapatnya juga banyak. Sari enggak, biasa aja. Udah ya, lanjut ke nomor 4. Kita baca dulu ya soalnya nomor 4. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Bentuk baku itu bentuk yang ada pangkat-pangkatnya. Oke. Di sini yang A 0,00000056. Nah, Kak Sari ajarin untuk A dan E dulu yang bentuknya desimal 0, Caranya gini, langsung kita pisahkan menjadi 56-nya ini kita pisahkan, terus menulisnya gini. 4A ya. Menulisnya langsung aja 5,6 gitu kali 10 pangkat negatif. Negatif berapa, Kak? Di sini hitung semua nolnya. Semua, Kak Sari bilang semua, termasuk yang paling depan. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ya pangkat negatif 7. Ya, mudah ya. Kita pindah 5,6 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, sekarang yang E dulu. Karena sama-sama 0, ini nanti pangkatnya juga negatif. Caranya pisahkan langsung yang ada angkanya. Ini 1, 2, 3 ini. Pisahkan di sini. Nah, ya. Hasilnya nanti langsung 1,23. Jadi angka yang paling depan ini langsung kita kasih koma. Kan bentuk baku memang gitu, harus 1 sampai 10. Jadi nggak boleh 12 koma atau malah 123, nggak boleh. Hanya 1 koma. Terus kali 10 pangkat negatif, karena dia desimal atau ada koma-komanya, ini pasti pangkatnya negatif. Negatif berapa? Hitung aja nolnya. 1, 2, 3, 4. Dah. Yes. Sekarang kita beralih ke yang B, C, dan D. Kak Sari mau yang D dulu. Caranya gini, 880. Langsung bikin 8,8. Kita ambil angka yang tidak ada nolnya. Nah, pisahkan 8 yang paling depan ini. Gitu ya. Berarti kali 10 pangkat, hitung yang sudah dipisahkan ini. Yang belakangnya ini ada berapa? 1, 2. Berarti ya 2. Gitu. Yang B ini 12 kan angkanya ya. Berarti langsung tulis 1,2 gitu. Terus pisahkan dari yang satu angka paling depan. Nah, semua sisa angkanya yang belakang ini kita jadikan pangkat. Pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Termasuk angka 2-nya ya yang dihitung ya. Bukan hanya angka 0-nya, angka 2-nya. Kenapa? Karena kan kita memisahkannya 1 koma. Jadi 2-nya itu udah ikut yang grup belakang ya. Gitu. Yang C. Kalau yang C ini kan 1, berarti ya 1 gitu ya. Kali 10. Pangkat berapa? Hitung aja, nolnya ada berapa? Ini satunya kita pisahkan juga. Nolnya ada berapa nih? 3, 6, 9, 12, 15. Nah, berarti 1 kali 10 pangkat 15. Biasanya angka 1 ini nggak usah ditulis. Jadi gini aja, langsung 10 pangkat 15. Yes, selesai. Lanjut ke soal nomor 5. Sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Bentuk baku berarti harus pangkat-pangkat ya. Ini dulu yang A. 5 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 2. Di kertas terpisah ya. 5A. Oke. Tulis dulu 5 kali 10 pangkat 2 dikali lagi dengan 3 kali 10 pangkat 2. Bentuk bakunya gini. Yang bilangan nih 5 sama 3 boleh kita kalikan dulu. 5 kali 3.
terus dikali, yang ini pangkat dengan pangkat didekatkan gini, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 5 kali 3 adalah 15 ya, dikali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Pangkatnya langsung ditambahkan aja. Berarti 10 pangkat 4. Nah, tapi ini belum bentuk baku. Nggak boleh 15. Bolehnya adalah 1,5 seperti tadi. Nah, dikali berapa? 1,5 kali berapa biar jadi 15? 1 dikali berapa biar jadi 10 lebih gitu. Ya dikali 10. Kan nggak mungkin dikali 100. 1 dikali 100 kan malah ratusan ya. Berarti ya dikali 10 gini. Dikali lagi 10 pangkat 4. Hasilnya nanti gimana? 1,5 kali 10 pangkatnya. Nih, ada 4 dan ada 1. Jadinya pangkat 5. Gitu. Ya, yuk kita tuliskan. Ini jadi bentuk sederhananya seperti ini. Dan sudah dalam bentuk baku yang benar ya. 1,5 kali 10 pangkat 5. Yes. Next yang B, 7,2 kali 10 pangkat negatif 3 dikali dengan 4 kali 10 pangkat 5. Caranya seperti tadi, 7,2 nya kita kalikan 4, terus 10 pangkat negatif 3-nya kita dekatkan dengan 10 pangkat 5. Kak Sari salin ulang ya. Untuk yang B, 7,2 kali 10 pangkat negatif 3 kali 4 kali 10 pangkat 5. Gini, sama dengan, yuk, yang 7,2 kita dekatkan dengan 4 ya. Terus dikali nih 10 pangkat negatif 3-nya dengan 10 pangkat 5. Hasilnya 7,2 kali 4 itu 28,8 ya. 7 dikali 4 kan 28. 2 dikali 4 8. Nah, gini. Dikali 10 pangkat berapa? Negatif 3 ditambah 5. 2 ya. Nah, gini. Apakah ini sudah bilangan sudah bentuk baku? Belum, karena ini masih 28. Lebih dari 10 tuh nggak boleh. Harus menjadi 2,88. Nah, 2,88 agar jadi 28,8 itu harus dikali berapa? 10 ya. Kan 2 dikali 10 itu 20. Berarti ini hasilnya memang 20-an. Gitu. 20 berapa? Ya 28,8. Nah, dikali lagi dengan 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 2,88 kali 10 pangkat 2 dan 1. 3. Gini. Kita pindahkan. 2,88 kali 10 pangkat 3. Oke. Ya. Yang C. 5,25 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 10 pangkat negatif 12. Nah, berarti ini nanti, ini sudah bentuk baku ini adik-adik ya. Kan gini, 5,25. Tinggal 10 pangkat berapa? Ini langsung dijumlah aja. 6 ditambah negatif 12 atau negatif 12 ditambah 6. Negatif 6. Selesai. Gitu kan? Yang D. Nah, sekarang yang D ini istimewa ya, istimewa. Kita baca aja dulu. 1,25 kali 10 pangkat 16-nya itu dibagi dengan 5 dikali 10 pangkat 6. Ini mengerjakannya di kertas lagi Kak Sari. Yang D. Ini boleh langsung kayak gini ya. 1,25 dikali 10 pangkat 16 gitu. Per 5 dikali 10 pangkat 6. Yang dikerjakan dulu 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 6. Boleh ya. Nah, 1,25-nya kita gabung menjadi gini. Per 5. Gini ya. Dikali 10 pangkat. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurang ya adik-adik ya. 16 dikurangi 6. Berarti 10. Nah, sama dengan lagi 1,25 dengan 5 ini sama-sama bisa dibagi 1,25. 1,25 dibagi 1,25 ya 1. 5 dibagi 1,25 itu 4. Coba aja adik-adik cek. Apakah benar 4 dikali 125 adalah 5? Pasti benar ya. Terus dikali 10 pangkat 10. Nah, 1/4 ini kalau dijadikan desimalnya adalah
0,25. Bener nggak? Nih. Wah, kali 10 pangkat 10. Apakah ini sudah bentuk baku? Belum, karena ini 0, bentuk baku tadi harus di antara 1 sampai 10 ya. Nah, berarti ini kita jadikan aja 2,5. Ini kita ambil angkanya yang 25 ini kita jadikan 2,5. Nah, 2,5 dikali berapa agar jadi 0,25? Dikali atau dibagi? Justru malah dibagi. Dibagi 10. Nah, gini ya, dikali 10 pangkat 10. Hasil akhirnya adalah nih 2,5-nya boleh ditulis 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat 10-nya dibagi aja dengan 10 pangkat 1. Jadi boleh ya ke sini, asalkan ini kan sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Boleh loh. Jadi ini tinggal dikurangin aja. Kan pembagian. Jadi pernya itu sebenarnya boleh dipanjangin gitu ya. 10 dikurangi 1, 9. Nah, ini dia 2,5 kali 10 pangkat 9. Ini hasil akhirnya. Kita pindahkan ya. Memang bab ini susah-susah gampang gitu ya. Tetap aja ya susahnya 2 kali. Tetapi kalau banyak berlatih nanti jadi gampang-gampang susah. Jadi gampangnya yang 2 kali. Kata kuncinya tadi berlatih ya. Banyakin aja berlatih. Diulang-ulang. Jadi caranya tonton videonya, kemudian setelah itu di pause, kerjakan sendiri di kertas ya kan. Nanti kalau ada yang stuck di play lagi gitu, memang gitu. Jadi latihan sendiri, jangan cuma nyalin nyalin, nggak akan berkesan, nanti nggak akan ingat ya, memorinya nggak akan kerekam. Terakhir yang E, 1,6 kali 10 pangkat negatif 3 per 2 kali 10 pangkat 4. Yuk, kasih dicatat ulang dulu soalnya yang E. 1,6 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat 4. Gini kan ya. Nah, sama dengan nih caranya gini. Seperti tadi, ini yang 1,6 kita perkan dengan 2, terus dikalinya 10 pangkat. Nah, ini negatif 3 dibagi 4. Ngitungnya seperti yang di atas tadi. Pokoknya kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Ini juga gitu dikurangi. Negatif 3 dikurangi 4 menjadi negatif 7 ya. Min 3 kurangi 4 ya min 7 gitu. Sekarang 1,6 dibagi 2, 0,8. Anggap aja 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 itu kan 8. Berarti kalau 1,6 dibagi 2 ya 0,8 kali 10 pangkat negatif 7. Sudah selesai? Belum. Ini belum bentuk baku. Bentuk bakunya harus 8 koma atau 8 pas, karena ini enggak ada angka lagi ya, harus 8 agar jadi 0,8 itu dikali 10 apa dibagi 10? Dibagi. Nah, jadi gini, 8 dibagi 10 terus dikali 10 pangkat negatif 7. Hasil akhirnya adalah 8 dikali 10 pangkat. Nah, ini negatif 7 dibagi 10, berarti negatif 7 dikurangi 1 ya, min 7 kurangi 1, min 8. Ini hasil akhirnya 8 kali 10 pangkat 8. Alhamdulillah selesai. Oke, yang mau tanya, yang mau diskusi, boleh di kolom komentar nggak apa-apa, di grup nggak apa-apa, yang penting bertanya. Dengan bertanya, ilmu kalian atau informasi kalian bertambah, ya kan? Dengan pertambahan informasi, kalian juga akan tambah pintar. Kak Sari doakan ya, semua yang nonton video Kak Sari ini nanti kelak jadi orang sukses di bidangnya masing-masing. Kalau didoakan bilang apa? Amin. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.